Rasulullah untuk berperang. Kemudian Uwais Al-Qarni ditanya oleh Rasulullah, kamu masih punya orang tua? Punya ya Rasul. Dia sendiri sebatang kara. Maka Rasulullah, kamu gak usah ikut perang. Jihad kamu adalah untuk orang tuamu. Sehingga Uwais Al-Qarni dicatat dalam sejarah berikutnya adalah khalifah-khalifah suruh minta doanya kepada Uwais Al-Qarni pada saat itu. Jadi begitu dahsyatnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu tidak putus sampai dia ketika hidup. Terlebih-lebih lagi, ya, bukti kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita bersyukur kepada kedua orang tua. Bukti syukurnya adalah kita dengan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ketika orang tua kita telah tiada, maka masih terus berbuat baik. Bahkan kalau ada seorang anak yang hanya mendoakan orang tuanya 5 kali sehari, ini masih belum disebut bersyukur. Misalnya, ketika selesai sholat wajib, dia mendoakannya hanya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sekali doang. Itu masih kurang. Orang tua ketika kita membacakan doa yang singkat itu, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, orang tua kita yang dikubur itu laksana dia sedang berada di gurun pasir, kemudian mendapat kiriman air yang sejuk, kemudian dia meminumnya dengan lahapnya. Jadi begitu rasanya ketika orang tua yang sudah meninggal di dalam kubur kemudian mendapat kiriman doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nikmatnya itu seperti itu. Di satu padang gurun pasir, kemudian mendapat kiriman air yang sejuk, kemudian orang tua kita meminumnya. Bahkan ketika orang tua didoakan itu, seandainya orang tua kita sedang disiksa di kubur, kemudian ada anaknya yang membacakan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seketika itu juga malaikat yang menyiksa berhenti. Maka dahsyat sekali. Saya berpesan kepada seluruh anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit, lantunkanlah doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap saat ketika ingat dikenang wajahnya, lantunkan doa itu. Bahkan riwayat lain, orang tua yang sudah meninggal kemudian mendapat doa itu penduduk kubur sedang berkumpul, kemudian ada kiriman doa datang. Penduduk kubur itu berkumpul menanyakan kepada malaikat yang mengirim doa untuk siapa ini? Berkumpul penduduk kubur itu, kemudian langsung, oh ini untuk siapa nama orang tua? Khairiyah. Ini doa untuk Ibu Khairiyah binti Muhammad Sholeh. Maka betapa nikmatnya Ibu Khairiyah menikmati doa yang dikirim itu. Kemudian penduduk kubur yang lainnya yang tidak mendapat kiriman doa melihat meleleh dia. Air liurnya menyaksikan Ibu Khairiyah yang mendapat kiriman doa itu, penduduk kubur yang lainnya air liurnya mengalir. Betapa nikmatnya ibu yang mendapat kiriman doa itu. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting ini. Bukan saja ketika saat-saat, terlebih lagi ketika kita selesai sholat wajib, sholat sunnah kita, bahkan ketika kita sedang berwirid, ketika sedang sendirinya kita, kemudian kita mengenang
pasang wajahnya, lantunkan doa itu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian selanjutnya untuk sahibul bait ya, untuk masalah-masalah ya, apapun, karena orang-orang yang dipanggil oleh Allah, idza mata ibnu Adam in qata'a amalihi illa salasa. Apabila dipanggil anak cucu Adam, maka semuanya terputus illa salasa kecuali 3. Pertama adalah sodaqatun jariyatun. Seandainya Ibu Khairiyah memiliki sedekah jariyah, maka sedekah itu akan terus mengalir. Kemudian yang kedua, apabila Ibu Khairiyah telah memberikan ilmu yang bermanfaat, selama ilmu itu digunakan oleh siapa saja yang pernah diberikan, wabil khusus ilmu itu diberikan kepada anak-anaknya, ilmu membersihkan rumah, ilmu masak, ilmu mencuci, ilmu yang lain-lain, ilmu ibadah dan lain sebagainya, maka ilmu itu, bahkan ketika Ibu Khairiyah mendidik, memberikan ilmu agar menjadikan anak-anak yang soleh, maka pada hadis yang ketiga, al-waladun salih, ini anak yang soleh ini menjadi hal pahalanya terus mengalir. Maka pesan saya untuk Sohibul Musibah anak-anak semua, jadilah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini ketinggalan zaman. Kalau bilang mau korban pakai nama, ini buat ibu saya, nggak usah pakai nama, pahalanya pasti mengalir untuk orang tuanya. Apapun yang dikerjakan oleh anak yang soleh, pahalanya itu mengalir untuk orang tuanya. Oleh sebab itu jadilah, wahai sahibul bait, jadilah anak-anak yang soleh.